Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran administrasi sistem jaringan, yang mana pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu Mikrotik 1. Pada tahap ini kita akan memasuki tahap pembelajaran Mikrotik 2. Yang pertama di sini akan saya jelaskan bahwa pada konfigurasi pertama tugas kita menghubungkan charger, kemudian ETH1 dari ISP, kemudian ETH2. Ini nantinya yang akan kita konfigurasi sebagai LAN dinamis, sekaligus akses kita untuk setting Mikrotik. Nah, baiklah, kita langsung saja kita connect pada Mikrotik. Di sini kita klik pada bagian MAC address, maka secara otomatis nomor ini akan teridentifikasi di bagian connect to. Lalu kita pilih perintah connect. Kemudian setelah connect, di sini sudah tampil di bagian Winbox kita. Kita mulai dari settingan sebelumnya. Kita awali dengan setting IP, kemudian address. Lalu IP address untuk yang pertama di sini saya contohkan 192.168.11.5/24. Nah, ini merupakan IP yang diberikan dari ISP. Lalu jangan lupa di bagian interface di sini kita ganti menjadi interface-nya Ether1 atau ISP. Nah, di sini saya tidak mengganti nama dari interface. Langsung saya gunakan Ether1. Lalu kita apply, kemudian OK. Selanjutnya kita masuk pada tahap IP, kemudian routes. Ini untuk menentukan akses kita ke gateway. Kita klik tanda plus. Lalu yang kita isi di bagian gateway. Gateway di sini yang kita gunakan gateway-nya 192.168.11.1. Ini gateway-nya. Lalu kita apply, kemudian OK. Tahap berikutnya untuk setting DNS agar kita bisa akses ke jaringan. DNS-nya kita klik di tulisan server, lalu kita isi 202.162.220.220. Kemudian nomor DNS kedua 202.162.220.110. Dan jangan lupa kita harus memberi tanda centang pada allow remote request ini. Kita klik, lalu kita apply. Kemudian OK. Nah, sejauh ini kita sudah bisa akses ke internet. Kita coba melalui new terminal. Kemudian kita ping www.google.com. Nah, di sini sudah akses ya. Untuk menghentikan perintah ping ini, kita tekan di keyboard Ctrl+C. Maka dia akan berhenti. Nah, kita masuk pada tahap pembelajaran kedua kita, yaitu bagaimana menghubungkan antara interface kedua ke interface satu. Artinya, nanti interface kedua ini harus bisa akses ke internet dalam bentuk LAN dinamis. Kita mulai dari settingan IP address. Tentunya IP address dari Ether kedua. IP, kemudian addresses, lalu kita tambah. Di sini kita boleh berbeda segmen dengan IP interface 1 ya. Di sini saya contohkan IP-nya 192.168.25.1/24. Kemudian di bagian interface kita ganti menjadi Ether 2. Lalu kita apply. Kemudian OK. Nah, setelah IP address di Ether 2 ada, tahap berikutnya adalah kita membuat firewall. Firewall yang akan mentranslasikan dari IP privat kita, yaitu di Ether 2 ini, agar bisa akses ke IP public, yaitu dari IP yang diberikan oleh ISP. Nah, kita pilih dari IP, kemudian kita pilih firewall, lalu di bagian tab NAT ya, firewall NAT, Network Address Translation. Kemudian di sini kita tambah. Kemudian untuk chain-nya tetap source net. Lalu yang kita atur di sini di bagian out interface. Out interface-nya kita pilih Ether 1. Artinya dia akan akses melalui Ether 1, yaitu ISP. Lalu di bagian action, ini kita ganti menjadi mesh query ini ya. Mesh query. Setelah itu kita apply. Kemudian OK. Nah,
Sampai di sini kita sudah berhasil menciptakan sebuah LAN, namun LAN-nya masih berbentuk statik. Artinya nomor IP di PC kita harus kita sesuaikan satu segmen dengan IP dari Ether 2. Sedangkan pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membuat LAN dinamis tanpa setting IP di komputer. Tahap berikutnya kita harus menambahkan DHCP server. Ini kita pilih DHCP server. Lalu kita pilih DHCP setup. Kemudian interface-nya pilih Ether 2. Lalu next, next, next. Kemudian next, next. Ini list time ya, waktu connect-nya. Kemudian next. Lalu oke. Nah, sekarang kita cek apakah kita bisa akses ke internet ya. Ini saya cek dulu IP address dari PC. Kita buat jadi otomatis. Kita setting IP-nya jadi otomatis agar bisa connect. Ini saya buat otomatis, DNS-nya juga otomatis. Lalu oke. Kemudian kita close ya. Nah, perhatikan di sini muncul otomatis bahwa kita akses dari Ether 2. Kemudian kita pilih yes. Ini perhatikan karena saya terhubung dari Ether 2 ya, Ether 2. Maka secara otomatis saya bisa mengakses internet. Nah, oke. Sampai di sini pembelajaran kita di Mikrotik 2. Dan akan kita coba untuk akses Google ya, akses Google. Nah, selanjutnya sebagai pembuktian di sini kita akan coba ping Google dari CMD PC kita. Ping 8. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah akses ya. Berarti saat ini PC kita sudah dapat terhubung pada internet. Kemudian untuk membuktikannya saya coba buka Google Chrome. Kemudian di sini saya searching ya. Misalnya saya searching SMK Batang Natal ya. Nah, ini saya sudah berhasil ya. Nah, untuk videonya nanti silakan dicek di link YouTube pembelajaran kita, yaitu Tajaber Channel ya. Tajaber Channel. Nah, ini nanti di link YouTube ini akan Bapak upload. Jangan lupa di-subscribe dan like dan juga share kepada kawan-kawan yang lain agar tidak ketinggalan materi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.